Salam dalam kasih Kristus, Ibu Bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, berjumpa kembali dalam meresapi renungan singkat pemelihara iman. Sungguh bersyukur kita kembali berjumpa, dan hari ini kita akan merenungkan sebuah tema sesudah menyadari keterbatasan diri. Ayat yang melandasi perenungan kita pada hari ini diambil dari Wahyu pasal 15 ayat 3. Wahyu pasal 15 ayat 3 akan saya bacakan untuk kita semua. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba. Bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan, Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Ibu Bapak Saudara berbicara mengenai keterbatasan diri, maka saya mengingat sebuah kisah di sebuah perguruan. Di sana ada seorang maha guru dan banyak muridnya. Suatu ketika seorang murid yang sudah sekian lama mengikuti sang maha guru ini berkata pada gurunya itu, "Guru, tolong bantu saya mengerti dan mengetahui bagaimana masa depan saya." Ia memohon begitu rupa. Sang guru berkata, "Tapi kita sepakat bukan seorang murid dan guru yang baik tidak melakukan peramalan." Namun sang murid ini begitu ngotot, begitu ingin tahu bagaimana masa depannya. Ia terus memohon pada sang guru. Akhirnya sang maha guru yang bijaksana ini pun menyetujui keinginan dan permohonan muridnya itu. Ia meminta tangan muridnya untuk ia lihat dan ia baca masa depannya. Segera setelah sang murid itu menyerahkan tangannya, sang guru melihat tangan dari sang murid itu. Kemudian sang guru bergumam, ya. Wah, menarik sekali. Wah, sungguh. Dan terus. Setelah sekian waktu, sang guru selesai melihat dan meraba tangan dari si muridnya itu. Kemudian ia berkata pada sang murid, "Muridku, aku kini sudah tahu bagaimana masa depanmu." Dan sang murid bertanya, "Ya guru, aku yakin kau akan tahu bagaimana masa depanku." "Berarti kau yakin bahwa aku tidak mungkin salah?" jawab muridnya. Sang guru kemudian melanjutkan, "Begini muridku, aku sudah tahu masa depanmu tak akan pasti." Sang murid terdiam, sebab sang guru tidak mungkin salah. Dari kisah ini, saudara-saudara, kita menyadari bahwa terhadap hari depan, kita memiliki keterbatasan. Tak selalu kita dapat mengerti, dan tidak selalu kita harus tahu apa yang akan terjadi di hari depan. Kita memiliki keterbatasan untuk memahami dan mengetahui hari depan. Sering orang kemudian berkata, yang lebih penting adalah apa yang dapat kita kerjakan sebaik-baiknya hari ini. Saya sadari bahwa tidak sedikit orang yang menjadi tidak puas akan jawaban tersebut. Orang banyak yang kemudian masih bertanya, "Iya, lantas bagaimana? Bagaimana kalau saya menekuni keseharian saya dengan sebuah kesadaran bahwa saya memiliki keterbatasan? Lantas bagaimana? Saya tetap menantikan jawab apa dan bagaimana yang kemudian harus dilakukan." Bila dari cerita tadi kita memiliki kesadaran dan ingatan bahwa kita memiliki keterbatasan, melalui perikop atau bacaan kita hari ini, kita menyadari akan sebuah hal yang baik. Melalui kisah hari ini kita tahu tentang apa yang dilakukan para martir Kristus ketika mereka mengalami penderitaan dan tekanan yang begitu hebat di dunia ini. Mereka yang mengalami penderitaan dan tantangan itu
merasa begitu lemah dan begitu kecil. Mereka menyadari keterbatasan diri mereka. Dan di tengah kesadaran itu, mereka juga menyadari adanya tangan Tuhan. Dalam bahasa Perjanjian Lama ada lengan tangan, lengan Tuhan yang kuat. Kesadaran mereka akan adanya tangan Tuhan yang kuat menyelamatkan mereka, membuat mereka kini dapat berdiri di tepi lautan kristal yang indah. Mereka mengingat adanya tangan Tuhan dan mereka memuji Tuhan dengan nyanyian, sebagaimana yang dinyanyikan oleh Musa. Mungkin kita menjadi berpikir, kapan ya Musa pernah bernyanyi? Pernah, Ibu Bapak, Saudara-saudara. Musa pernah bernyanyi setelah ia dan seluruh umat Israel menyeberang Laut Teberau. Setelah ia harus berhimpit dengan waktu dan kejaran pasukan Mesir, ia ternyata dibebaskan oleh Allah dengan dibukakannya Laut Teberau. Mereka menyeberang dan sampai di seberang mereka bernyanyi bersama. Dalam nyanyian itu tidak ada satupun kata atau kalimat tentang diri mereka. Tidak ada cerita yang melukiskan kehebatan dan keperkasaan mereka. Isi nyanyian tersebut hanyalah kisah tentang keperkasaan, kejayaan, dan kemuliaan Allah. Sehingga bila kita bertanya hari ini, sesudah kita menyadari keterbatasan diri kita, apa yang dapat kita kerjakan? Bagaimana yang dapat kita lakukan? Hari ini, sesudah kita menyadari keterbatasan diri, kita dapat menyanyikan keperkasaan, kejayaan, dan kemuliaan Allah dalam kehidupan kita melalui setiap perkataan dan perbuatan kita yang penuh syukur atas karya, penyelamatan, dan perlindungan Allah sepanjang hidup kita. Kiranya Tuhan memampukan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Lengan-Mu, tangan-Mu senantiasa tersedia untuk menguatkan kami. Mengangkat kami dari kesulitan dan tantangan hidup kami. Biarlah kesadaran itu kami pelihara Tuhan di tengah segala keterbatasan diri kami, sehingga kami dalam seluruh kehidupan kami selanjutnya boleh senantiasa memuliakan kebesaran-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hidup dengan penuh syukur atas kemuliaan Allah.